dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita serta dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 tertulis dari Yehezkiel pasal 34 ayat 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka aku akan menolong domba-dombaku supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa, dan aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba. Dalam bahasa Batak, dibayani au mamanolongi biru-biruku, asa unang be ribe pupusan, jala au mamutus uhum di kolak-kolang ni biru-biru, martibakon biru-biru. Demikian bunyi firman Tuhan buat kita. Saudara-saudari, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Seorang pemimpin tentu diharapkan oleh rakyatnya dapat mengayomi, melindungi, dan memberikan rasa aman dan nyaman bagi orang-orang yang dipimpinnya. Itulah sesungguhnya tugas dan tanggung jawab yang harus diemban, yang harus dilakukan dan dikerjakan seorang pemimpin. Dia ada dan hadir dalam segala situasi dan kondisi. Dia ada dan hadir untuk setiap orang yang dia pimpin, sehingga hidupnya, dirinya, bahkan seluruhnya dia serahkan untuk boleh memberikan yang terbaik kepada setiap orang yang dipimpinnya. Namun faktanya tidaklah selalu demikian. Kita melihat ada pemimpin yang tidak peduli terhadap rakyat yang dipimpinnya. Bahkan justru sebaliknya, memanfaatkan posisi, jabatan untuk memperkaya diri mereka sendiri, untuk menyenangkan diri mereka sendiri. Bahkan memanfaatkan posisi dan jabatan itu untuk memeras rakyatnya, mengeksploitasi rakyatnya, dan tidak peduli apakah rakyat yang dipimpinnya itu sedang menderita, sedang mengalami kesusahan, ataukah sedang dalam keadaan sakit, atau juga dalam keadaan sehat. Karena apa? Karena dia senantiasa berorientasi, dia melihat dari dirinya sendiri, dari kepentingannya, dari kemauannya, dan dari kesenangannya. Itulah yang terjadi pada waktu itu. Di tengah-tengah situasi dan kondisi seperti itulah Allah menyampaikan kepeduliannya terhadap umat Israel yang sedang menderita, di mana para pemimpin politik, pemimpin agama berlomba-lomba hanya untuk memperkaya diri sendiri, hanya berlomba untuk kepentingan ekonomis daripada pemimpin itu sendiri, tanpa peduli bagaimana para domba-dombanya tersebut. Bahkan kehadiran mereka justru membuat domba-dombanya sengsara karena kebijakan-kebijakan yang mereka perbuat, yang mereka lakukan untuk kepentingan dari para pemimpin pada waktu itu. Dan disitulah
Allah hadir mengambil alih kepemimpinan itu. Allah sendiri yang menjadi gembala atas umat itu. Dan Allah akan berjanji membebaskan mereka dari para gembala-gembala yang jahat, yang hanya berpikir untuk kepentingan diri sendiri. Lihatlah, kita bisa belajar dari keteladanan Yesus yang menjadi gembala atas kehidupan kita sebagai umat yang percaya. Yesus mengatakan, "Akulah gembala yang baik, dan gembala yang baik akan memberikan hidupnya, nyawanya bagi domba-dombanya." Karena itu, pikirkanlah, ketika kita hendak menyatakan siap menjadi gembala, maka kita harus boleh mempersembahkan, memberikan hidup kita, diri kita kepada domba-domba yang kita pimpin, yang kita arahkan, sehingga dengan demikian domba-domba itu boleh bertumbuh, boleh hidup di dalam Tuhan, dan boleh hidup di dalam kesejahteraan oleh karena kepemimpinan gembala yang baik. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa kita semua adalah domba-dombanya. Dan tugas penggembalaan juga diberikan kepada kita semua. Baik mungkin antara orang tua terhadap anak, atau mungkin kita yang menjadi pemimpin. Apakah di tempat kita bekerja, paling tidak menjadi pemimpin atas diri kita sendiri. Bagaimana kita boleh mampu menjadi pemimpin seperti yang diinginkan oleh Tuhan, di mana kita boleh mengarahkan, memimpin, membimbing orang-orang yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Apakah anak-anak kita, ataupun bawahan kita, atau orang-orang yang ada di sekitar kita, untuk boleh berjalan di jalan Tuhan dan merasakan kenyamanan, sukacita, dan kegembiraan dengan kehadiran kita sebagai gembala. Karena itu, marilah kita menjadi gembala yang baik antara satu dengan yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.